Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pemeriksaan yang paling sering dikerjakan pada pasien, sekaligus pemeriksaan yang paling tricky untuk diinterpretasikan, yaitu analisa gas darah. Umumnya, dalam laporan status atau chart, hasil dari analisa gas darah akan ditampilkan dalam bentuk angka-angka seperti ini. Urutan penulisannya sebenarnya tidak memiliki standar baku yang jelas, tetapi paling baik memang harus ditampilkan nama parameternya atau setidaknya disepakati sesuai dengan masing-masing tempat layanan kesehatan. Meskipun begitu, jika sudah memahami tentang AGD, biasanya kita sudah memahami juga mengenai masing-masing angka akan menggambarkan parameter yang mana. Umumnya, angka ini akan menggambarkan pH, PaCO2, PaO2, base excess, dan HCO3, serta saturasi oksigen. Meskipun bisa memiliki sedikit variasi sesuai lab pemeriksa, kurang lebih nilai normal dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Pemeriksaan analisa gas darah dapat memberikan kita informasi mengenai kondisi efisiensi oksigenasi pada pasien yang ditunjukkan oleh PaO2 dan saturasi oksigen, kemampuan mengeluarkan karbon dioksida dari paru dengan melihat tekanan CO2 dalam arteri, dan status asam basa tubuh dengan melihat pH, base excess, dan juga HCO3. Melangkah lebih jauh, kita harus memahami bahwa tubuh harus mempertahankan kadar pH darah dan jaringan dalam nilai normal supaya dapat mempertahankan fungsi fisiologisnya. Jika terdapat perubahan pada kadar PaCO2, tubuh akan mengkompensasi dengan menyesuaikan kadar HCO3. Begitu juga sebaliknya. Jika PaCO2 naik, maka HCO3 akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika PaCO2 turun, maka HCO3 akan turun. Kompensasi ini menjadi salah satu komponen penting yang dapat kita baca melalui analisa gas darah. Kita akan membahas mengenai status asam basa yang kita bisa lihat dari analisa gas darah. Dalam membaca AGD, kita harus tetap menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Pertama, kita dapat berfokus pada status asam basa pasien serta komponen apa yang menyebabkan kelainan tersebut. Langkah pertama, kita melihat kadar pH darah, apakah asidosis, alkalosis, atau normal. Kadar pH ini dipengaruhi oleh PaCO2 dan HCO3. Dengan prinsip mudahnya adalah CO2 bersifat asam dan merupakan komponen respiratorik. Kenaikannya akan menyebabkan kondisi asidosis. Sedangkan HCO3 merupakan basa dan merupakan komponen metabolik yang mana kenaikannya akan menyebabkan kondisi alkalosis. Selanjutnya, kita dapat melihat kadar PaCO2 untuk melihat apakah perubahan pH yang terjadi disebabkan oleh komponen respiratorik atau bukan. Jika nilainya sesuai dengan kadar pH, maka perubahan kadar pH tersebut kemungkinan berkaitan atau disebabkan oleh kondisi respiratorik. Misal pH asidosis dan PaCO2 naik, maka kemungkinan itu merupakan asidosis respiratorik. Jika ternyata nilainya justru terbalik, misal pH asidosis tetapi PaCO2 justru turun, maka kemungkinan yang terjadi adalah kondisi asidosis metabolik dengan kompensasi respiratorik. Prinsip yang sama juga berlaku saat kita menilai kadar HCO3. Jika perubahan kadarnya sesuai dengan kadar pH, yaitu jika HCO3 naik, pH akan naik. Jika HCO3 turun, pH akan turun. Maka kita dapat menyimpulkan hal tersebut disebabkan oleh kondisi metabolik. Namun, jika yang terjadi adalah kebalikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kompensasi melalui metabolik. Sesuai dengan respon fisiologisnya, tubuh akan melakukan kompensasi untuk mencegah perubahan pH dalam darah dan jaringan. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan? Bagaimana jika terjadi kondisi campuran antara metabolik dan respiratorik? Dan bagaimana kita tahu bahwa kompensasi yang terjadi itu sudah cukup atau belum? Jika tubuh dapat mengkompensasi dengan baik, pH darah akan tetap dalam kisaran normal sesuai dengan pengaturan PaCO2 dan HCO3. Sementara itu, jika terjadi kondisi mix atau campuran, kita dapat menghitung nilai PaCO2 yang diprediksi atau diharapkan pada nilai HCO3 yang terjadi. PaCO2 seharusnya tetap dalam kisaran 1,5 kali dari HCO3 ditambah 8 plus minus 2. Jika hasilnya lebih atau kurang dari nilai yang diharapkan, berarti terjadi kondisi mix atau kondisi asidosis atau alkalosis yang belum terkompensasi. Contohnya, jika nilai HCO3 16,
Kita mengharapkan tubuh akan menghasilkan kadar PaCO2 sekitar 30 hingga 34. Jika ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan PaCO2 kurang dari 30 atau lebih dari 34, berarti terjadi kondisi mixed condition. Selanjutnya, salah satu manfaat dari pengukuran AGD adalah menilai oksigenasi dari pasien. Kemampuan pasien untuk mengambil oksigen melalui paru-paru akan meningkatkan kadar PaO2 dan SaO2 dalam darah. Memang, pada hasil lembar pemeriksaan, seringkali terdapat nilai PaO2 yang dituliskan dalam kisaran 75 hingga 105 mmHg sebagai suatu nilai normal. Namun, dalam menilai oksigenasi, kita harus mempertimbangkan juga kadar fraksi oksigen yang diinhalasi oleh pasien dengan cara melakukan penghitungan rasio PaO2 dan FiO2. Adapun nilai normal dalam kisaran 75 dan 105 mmHg tersebut merupakan nilai normal saat pasien menghirup udara ruang. Tentu hal ini akan berbeda apabila pasien mendapatkan suplementasi oksigen. Pemeriksaan ini umumnya bermanfaat untuk menilai derajat gagal nafas atau derajat ARDS yang terjadi pada pasien. Selain itu, kita harus berhati-hati juga saat pasien tampak saturasi oksigen normal, belum tentu oksigenasinya sudah cukup. Lalu, apa bedanya saturasi oksigen atau SaO2 dengan SpO2? Mengapa nilai SaO2 lebih rendah? SaO2 merupakan kadar saturasi oksigen di dalam arteri, sedangkan SpO2 merupakan kadar saturasi yang terukur melalui puls oximetry. Terdapat perbedaan sekitar 3% pada keduanya, yang mana SaO2 lebih rendah karena terdapat MethHb atau COHb dalam kadar yang rendah yang mana tidak terdeteksi oleh puls oximetry, sehingga dianggap sebagai HBO oleh puls oximetry tersebut, yang mana menunjukkan hasil puls oximetry yang akan lebih tinggi. Demikian pembahasan mengenai cara membaca analisa gas darah secara mudah, semoga bermanfaat.